Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denyawan Graha Putra, kelas DD 4509, NIM 16012110124. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas besar 2 dari mata kuliah Estetika. Apa arti estetika menurut kalian? Keindahan, ungkapan, kecantikan, karya seni. Semua itu adalah jawaban yang saya dapat dari teman-teman yang mencoba mengartikan apa sih menurut estetika itu. Jadi sebelum saya membuat presentasi ini, saya bertanya kepada teman-teman saya, apa sih arti estetika itu? Menurut kamu gimana sih? Menurut kamu gimana sih? Nah, ini adalah jawaban yang paling umum yang saya dapatkan, yaitu keindahan, ungkapan, kecantikan karya seni. Estetika menurut tokoh di samping, yaitu Edmund Burke Feldman. Menurut beliau, estetika adalah sebentuk pengetahuan indrawi yang mengacu kepada kesan atau cita rasa dari objek seni, seperti bagaimana perasaan kita setelah melihat suatu objek, bagaimana rasa kita saat menilai karya tersebut, apakah senang, takut, merinding, atau bahkan merasa marah. Nah, muncul teori-teori. Setelah mendapat kesan dan perasaan tentu tersebut, kemudian Edman memasukkannya ke dalam suatu analisis yang ia buat berdasarkan tesisnya. Analisis tersebut terdiri atas 4 tahap, yaitu deskripsi, formal, interpretasi, dan penilaian. Deskripsi adalah tahap analisis yang berisi unsur-unsur dasar seni, seperti garis, bangun, warna, tekstur, ruang, dan waktu. Formal adalah analisis yang berisi tentang penjelasan keseluruhan unsur visual dari karya seni, seperti apakah kumpulan warna tersebut menghasilkan suatu gradasi, lalu apakah dari garis-garis tertentu menghasilkan proporsi dengan beragam bentuk. Kemudian interpretasi, penafsiran terhadap suatu karya yang berisi tentang makna-makna dari karya tersebut. Seperti apa makna dari lukisan Mona Lisa, mengapa patung The Tinker berpose seperti itu. Nah, ini menarik nih, soalnya kita tuh harus mengartikan suatu karya seni itu sendiri, karena nggak selalu seniman mencantumkan definisi dari karya yang dia buat. Jadi kita tuh harus kita tuh harus mengartikan apa sih Mona Lisa. Mona Lisa itu siapa sih? Kenapa dia berpose seperti itu? Kenapa banyak konspirasi-konspirasi yang bermunculan dari karya Mona Lisa? Lalu mengapa The Tinker berpose seperti ini? Kenapa nggak seperti ini? Kan banyak gitu pose-pose yang mendefinisikan The Tinker, atau berpikir berpikir orang-orang yang sedang berpikir gitu. Kemudian penilaian, kesimpulan dan tanggapan kita tentang karya tersebut, seperti mengomentari gaya lukisnya, mengkritik pesan yang disampaikan oleh seniman melalui karya tersebut, seperti karya-karya yang bergaya abstrak. Nah, itu tuh kita harus menilai apakah karya tersebut termasuk karya seni, atau karya tersebut terlalu sulit untuk dipahami, atau karya tersebut bahkan bukan atau sama sekali bukan karya seni. Nah, ini ada kalimat yang saya karang sendiri untuk eh, menantang saya sendiri, karena aslinya Edmund nggak mungkin berkata seperti ini. Beliau berkata, sudah mengerti? Sekarang saya punya tantangan untuk kalian. Carilah 4 objek seni, lalu buat analisisnya berdasarkan teori saya. Edmund Burke Feldman. Oke,
Saya terima, siapa takut. Living in Interesting Time, karya Pablo Delcan tahun 2020 bermedia digital. Living in Interesting Time adalah karya Pablo Delcan tahun 2020. Dalam karya tersebut terdapat unsur-unsur seni yang dapat kita temukan, yaitu garis, ruang, dan waktu. Warna. Unsur garisnya adalah garis lengkung yang terbentuk dari kumpulan kepala manusia. Unsur ruang dan waktunya adalah ruang hampa berwarna abu-abu, sedangkan waktunya pada siang hari karena arah cahayanya berasal dari atas. Ya, sudah pasti yang namanya siang hari itu arah cahayanya di atas. Nah, itu dia mengapa saya eh, berargumen kalau karya ini eh, berada di waktu siang hari. Warna-warna yang digunakan yaitu warna hitam, abu, dan putih. Karya ini menggunakan media digital yaitu digital 3D. Berdasarkan analisis yang saya lakukan sebelumnya, seniman menggunakan media tersebut dikarenakan media 3D lebih mudah untuk dipahami dan tidak membingungkan audiens. Interpretasi karya tersebut adalah manusia cenderung suka berada di satu situasi yang sama secara terus-menerus. Padahal masih banyak hal yang belum dijelajahi dan dipelajari. Ya, ini memang mengartikan kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial yang cenderung eh, berada di satu situasi yang sama secara terus-menerus. Seperti pada saat ini tuh tren yang sedang viral adalah permainan lato yang dia seperti bentuknya seperti pendulum yang kita harus apa ya, menubrukkan kedua objek tersebut tanpa 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 gagal. Jadi harus harus menubruk. Nah, itu tuh tren yang sudah lama ya. Sudah seminggu atau 2 minggu kita mengikuti tren tersebut. Padahal masih banyak tren-tren yang mungkin lebih bermanfaat, mungkin lebih menarik, mungkin lebih bertujuan positif yang seharusnya kita ikutin. Tapi kita cenderung mengikuti lato-lato tersebut karena mengikuti tren yang orang-orang lain juga lakukan. Padahal masih banyak yang lebih bagus dari lato. Selanjutnya adalah Suddenly Shower at the Atake Bridge, karya Dan Hiroshige tahun 1857, dengan media kayu, cat minyak, dan pisau. Karya tersebut menginterpretasikan keadaan para penduduk Jepang yang harus melewati jembatan di tengah-tengah hujan lebat supaya bisa pulang ke rumah. Nah, karya tersebut ini eh, mengilustrasikan suatu keadaan nyata dari eh, negara Jepang yang berada di penduduk-penduduk Jepang yang berada di Atake Bridge. Mereka ini harus melewati jembatan supaya bisa pulang, padahal cuaca sedang hujan lebat, badai, tapi mereka tidak boleh tidak boleh membuang waktu. Jadi mereka harus benar-benar pulang dengan tujuan-tujuan masing-masingnya. Jadi mau mau nggak mau mereka harus pulang dengan melewati jembatan di tengah-tengah hujan lebat. Itu kan sangat berbahaya. Kita tahu itu bahwa itu sangat berbahaya dan tidak boleh dilakukan. Namun mereka mau gimana lagi? Itu jalan mau pulang mereka. Garis teksturnya adalah ini. Teksturnya yaitu permukaan kayu yaitu sedikit kasar. Warnanya adalah biru, krem, biru biru tua, coklat, dan hitam. Keharmonisan berada terletak di struktur jembatan Atake Bridge. Kemudian kaligrafi Jepang. Kaligrafi Jepang. Karena Dan Hiroshige adalah orang Jepang, jadi dia sering mencantumkan kaligrafi-kaligrafi yang ada di karyanya. Selanjutnya Para Pejuang, karya Avandi 1972, bermedia kanvas dan cat minyak.
Para Pejuang adalah ilustrasi bergaya abstrak yang dibuat oleh Affandi. Dari dulu, Affandi adalah seniman Indonesia yang terkenal karena karya-karyanya yang bertemakan para kemerdekaan Indonesia. Walaupun umumnya manusia sulit menang melawan api, atau didefinisikan ini adalah penjajah, namun para pejuang ini bekerja sama sehingga dapat mengurangi besarnya api tersebut. Meskipun aliran seninya adalah abstrak, namun karya tersebut masih bisa dinikmati dan dipahami dengan mudah. Warna-warnanya yaitu ada hitam, coklat, merah, oranye, kuning, dan putih. Terlihat di sini bahwa ornamen apinya ini bergaya abstrak, namun kita masih bisa mendefinisikan kalau ini adalah api dan ini abstrak. Tapi kita bisa mendefinisikan bahwa ini adalah bendera. Nah, itulah keunikan dari abstrak. Karya tersebut merupakan karya seni lukis abstrak. Ya, nah, media yang digunakan yaitu kanvas, cat minyak, dan kuas. Insiden Bendera, karya M. Sohib, tahun 1965 sampai 1970. Kanvas dan cat minyak adalah medianya. Insiden Bendera adalah lukisan bergaya realis oleh M. Sohib untuk karya seniman favorit saya kali ini. Beliau mengambil peristiwa perobekan bendera biru Belanda di Hotel Yamato. Warna-warna yang digunakan adalah warna dasar dengan teknik gradasi, seperti warna coklat yang kemudian digradasi menjadi warna krem, terus krem digradasi menjadi warna biru, dan warna biru ini digunakan untuk warna langit. Sedangkan coklat ini dan krem digunakan sebagai warna bangunan Hotel Yamato dan warna-warna para pejuang. Teksturnya kasar dikarenakan bentuk dari permukaan kanvas itu sendiri. Berdasarkan suasana dan pakaian yang dikenakan, ruang dan waktu karya tersebut terjadi pada masa para kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Berikut adalah hal menarik yang saya perbesar karena di sini terlihat suasana yang sangat meriah yang terjadi di Hotel Yamato. Para pejuang yang meneriakkan kemerdekaan karena mereka berhasil merobek bendera Belanda menjadi bendera mereka, yaitu merah putih. Kemudian bentuk perspektif dari struktur bangunan Yamato yang tadinya terlihat jauh kemudian terlihat dekat. Berikut adalah daftar pustaka yang membantu saya dalam menyelesaikan tugas besar 2 ini. Terima kasih kepada google.com yang membantu saya untuk mengenalkan tokoh Edmund Burke Bergman. Kemudian terima kasih kepada Ethical Dative yang membantu saya untuk menyelesaikan analisis Living in Interesting Time. Terima kasih kepada Wikipedia yang membantu saya menyelesaikan analisis skenario Jepang yaitu Suddenly Sour at Atake Bridge. Terima kasih kepada Kopi Keliling yang membantu saya dalam menganalisis lukisan kemerdekaan Indonesia karya seniman ternama, yaitu karya seniman Affandi yang berjudul Para Pejuang. Dan terima kasih kepada Jawa Timuran, wordpress.com yang membantu saya menganalisis karya perobekan bendera Yamato tadi dengan artikel peristiwa 10 November 1945 dalam lukisan karya Sohib. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat salah kata atau kurangnya kalimat yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.